Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu video to audio Python microservice app on Kubernetes. Yaitu kami dari kelompok 9 sebagai dosen pengampu Bapak Rizal Brurbawares di next slide. Nah, di sini anggota kelompok kami itu ada tiga. Yang pertama saya Rayana Pradipta dengan NIM akhir 010. Muhammad Fareres dengan NIM akhir 012 dan Muhammad Ali Pramdani dengan NIM 3 digit akhir. Satu. Next. Nah, di sini ada outline-nya. Yang pertama itu ada prasyarat dan persiapan lingkungan. Yang kedua itu ada pembuatan infrastruktur AWS. Yang ketiga, deploy layanan data dan messaging. Yang keempat, implementasi microservice. Yang kelima, keamanan dan manajemen secret. Yang keenam itu ada pengujian dan validasi. Yang ketujuh, optimasi dan best practice. Yang kedelapan itu ada clean up dan pemeliharaan. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Next. Sini ada pendahuluan atau latar belakangnya, yang dimana konsumsi konten audio seperti podcast, buku audio, dan materi belajar semakin populer karena memungkinkan multitasking, misalnya saat bepergian atau berolahraga. Namun, sebagian besar sumber online masih berformat video, sehingga dibutuhkan solusi otomatis yang cepat, andal, dan mudah diskalakan untuk mengekstrak audio dari file video. Di sisi infrastruktur, arsitektur microservice yang dijalankan di Kubernetes kini menjadi praktik terbaik industri. AWS X menyediakan klaster terkelola beserta integrasi natif dengan layanan AWS, S3, IAM, dan CloudWatch, sehingga tim dapat berfokus mengembangkan fitur aplikasi tanpa terbebani pengelolaan infrastruktur. Next. Sini ada tujuannya. Tujuannya itu untuk membangun layanan konversi video ke audio menggunakan bahasa Python yang mampu mengekstrak audio dengan kualitas optimal melalui FFmpeg. Yang kedua, menerapkan arsitektur microservice sehingga setiap fungsi atau autentikasi, pemrosesan media, notifikasi, berjalan terpisah dan dapat diskalakan mandiri. Yang ketiga itu ada deploy di AWS X untuk mendapatkan file cluster terkelola, auto scaling dan integrasi natif dengan layanan AWS lain. Misalnya S3 untuk penyimpanan hasil audio. Dan terakhir tuh ada menjamin keamanan dan reliability dengan JWT untuk autentikasi, RabbitMQ untuk antrian tugas asinkron, serta Kubernetes Secret atau Gmail Apps, password untuk kredensial email. Next. Di sini selanjutnya ada ruang lingkup, yang dimana yang pertama itu ada infrastruktur, provisioning isi 2 untuk Bootstrap, IAM role, dan X cluster menggunakan Terraform. Layanan data dan messaging, deployment MongoDB, PostgreSQL, dan RabbitMQ via Helm charts. Microservice-nya ada 4 service out, gateway, converter, dan notifikasi dengan kontainer Docker masing-masing dideploy sebagai deployment dan service di Kubernetes. Selanjutnya ada keamanan, manajemen secret, Gmail apps password, DB credential menggunakan Kubernetes secret. Selanjutnya ada pengujian proses end-to-end dari login, upload video hingga download audio menggunakan curl dan validasi output audio. Yang terakhir itu ada clean up dan pemeliharaan. Destroy X dengan Terraform, terminate isi 2 dan dokumentasi SOP. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada prasyarat dan persiapan lingkungan, yaitu ada akun dan izin AWS. Yang pertama itu akun AWS aktif. Nah, pastikan Anda memiliki akun AWS dengan status aktif. Kemudian, catat AWS akun ID karena nantinya dipakai untuk konfigurasi IAM dan SCR. Yang kedua itu IAM user role untuk authentication. Programmatic access buat IAM user dengan programmatic access key ID and secret access key
untuk CLI atau Terraform. Nah, yang ketiga itu ada region dan availability zone. Pilih AWS region yang dekat dengan mayoritas pengguna. Misal, Up Southeast -1 untuk Singapura atau Up Southeast -3 untuk Jakarta. Ada gambarnya di sebelah kanan. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya itu menginstalasi CLI dan tooling. Pada mesin lokal atau CI server, Anda perlu menginstal beberapa tooling penting. Nah, di sini ada toolnya, kemudian fungsinya, dan cara install singkat. Contohnya saya bacakan satu, yaitu ada AWS CLI V2, itu sebagai toolnya, kemudian fungsinya, interaksi dengan layanan AWS. Kemudian ada cara install singkat, ikuti petunjuk di aws.amazon.com. Nah, selanjutnya itu eh, tinggal mengikuti dari toolsnya, kemudian fungsinya, dan cara install singkatnya pada masing-masing tools. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya itu kita harus menyiapkan EC2 dan IAM role. Nah, launch EC2 instance buat instance Ubuntu 22.04. Misal tipe T2 medium. Atur grup keamanan dan kunci SSH untuk akses. Selanjutnya itu ada create IAM role. Buat rule dengan kebijakan administrator akses, lalu pasang ke EC2 agar instance dapat mengelola sumber daya AWS atau EKS, ECR, dan sebagainya. Kemudian kita menginstalasi tooling otomatis. Yang pertama itu ada clone repo microservice Python app dari GitHub. Kita masuk ke folder dan jalankan script.sh yang otomatis. Kemudian lagi ada menginstal Docker, Terraform, kubectl, AWS CLI, Helm, Python, PostgreSQL, dan MongoDB. Yang terakhir itu kita memverifikasi versi masing-masing tool dengan AWS version, kubectl version, Helm version, Terraform version, dan lain-lain. Selanjutnya akan Selanjutnya ada provisioning AWS EKS dengan Terraform. Yang pertama, masuk ke direktori EKS Terraform, sesuaikan region dan nama S3 bucket di file backend. Yang kedua, jalankan Terraform init, Terraform plan, Terraform apply, auto approve. Selanjutnya, tunggu kurang lebih 10 menit hingga terbentuk EKS cluster dan node group EC2. Lalu kita mengupdate konfigurasi Kubernetes-nya menjadi AWS EKS update kubeconfig, name itu cluster name, region, selanjutnya kubectl get nodes, lalu content reference-nya OI-site 3. Selanjutnya kita akan konfigurasi RabbitMQ. Di sini kita yang tadi Helm install Rabbit, terus kubectl get all. Selanjutnya kita akan mendeploy infrastruktur layanan data dan antrian Helm charts. Yang pertama kita di Helm itu install Mongo, lalu kubectl-nya get all dan get dv. Dari PostgreSQL-nya kita akan menyiapkan script inisialisasi init.sql buat table out user dan data admin. Lalu kita dengan Helm install Postgres, lalu kubectl get all. Selanjutnya untuk microservice-nya kita akan mendeploy, yaitu untuk tiap service ya terdiri dari out, gateway, converter, dan notification. Yang pertama kita manifest yang kubectl apply f, selanjutnya kubectl get all. Nah, setelah itu setiap service berjalan sebagai deployment dan service di cluster. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi notifikasi email. Yang pertama, aktifkan two-step verification di Gmail, lalu buat password. Update secret.yml di notification service atau manifest dengan kredensial email. Selanjutnya kita akan menerapkan ulang manifest dengan secret.yml, kubectl get all, dan content reference-nya OI-site 6 dan index 6. Berikutnya kita akan melakukan pengujian aplikasi, login, dan dapatkan JWT token dengan curl expose, lalu not IP 32, login, kita masukkan email dan password. Selanjutnya kita akan mengupload video dan konversi.
Sini kita akan mengupload video yang akan kita kirim, terus kita authorization bearer, JWT, terus not IP 3002/upload. Selanjutnya kita akan mendownload audionya dengan get, xget, terus authorization bearer, JWT, lalu not IP 3002/download. Dan hasil MP3-nya dapat diputar atau diupload ke AWS S3. Setelah itu selesai, kita akan clean up atau destroy. Yang pertama kita akan menghapus IKS cluster, yaitu dengan cd x terraform destroy, auto approve. Setelah itu terminate isti ec2 instance dan hapus IAM role. Sebelum ke demo aplikasi, tadi kami sudah memberikan langkah-langkah singkat terhadap membuat project. Nah, selanjutnya saya akan mendetailkan sedikit untuk pembuatan project kali ini. Jadi di dokumen ini terdiri dari beberapa langkah-langkah untuk melakukan aplikasi project Python-based microservice application di AWS EKS. Yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita harus membuat akun AWS yang aktif, terus menginstal Helm sebagai package manager di Kubernetes. Selanjutnya kita download Python, selanjutnya ada AWS CLI, ada Kubectl, dan database kita siapkan PostgreSQL dan MongoDB. Selanjutnya, untuk tata caranya, kita harus pertama login ke AWS console untuk membuat cluster. Lalu kita buat role IAM text cluster, lalu kita menambahkan polisi, Amazon EKS, CNI polisi. Selanjutnya, kita buat role not role, yaitu Amazon EKS not role. Selanjutnya, kita akan membuka EKS dashboard, lalu kita akan menavigate ke Amazon EKS service untuk dari AWS console dashboard. Kita akan membuat EKS cluster, dan di situ kita akan mengkonfigurasi network setting seperti VPC, subnets. Dan kita akan memilih EKS cluster IAM role yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita review dan create cluster. Selanjutnya kita ke node group creation. Lalu kita ke compute section, kita klik add node group. Selanjutnya kita pilih IME default, instance type-nya itu T3 medium. Kita atur jumlah nodenya, selanjutnya kita create node. Selanjutnya kita akan enable EBS CSI add-on. Kita enable, selanjutnya kita akan mendeploy aplikasi ke EKS cluster. Pertama kita clone dulu code-nya, selanjutnya kita ke set the cluster dengan AWS EKS update kubeconfig name cluster name dan regionnya itu AWS region. Selanjutnya di comments ada beberapa Kubernetes comment yang untuk deployment di MongoDB. Untuk kita mendownload MongoDB, kita akan ngeset database username dan password di values.yml dan menavigasikan ke MongoDB Helm chart folder, yaitu kita change directory-nya ke Helm charts /MongoDB, lalu kita ketik Helm install Mongo, lalu kita connect MongoDB-nya dengan MongoDB username, password-nya, terus kita not IP 3005 dan /mp3s. Selanjutnya kita akan men-setting PostgreSQL. Kita set database dan username password di values.yml, install progress dari PostgreSQL, lalu kita change directory-nya ke Postgres, dan helm install Postgres. Lalu kita akan mengkoneksikan Postgres database dan mengcopy semua query dari init SQL. Selanjutnya kita akan mendeploy RabbitMQ dengan helm install RabbitMQ. Selanjutnya kita akan mengapply manifest file di setiap microservice. Yang pertama ada out service, yaitu di cd out service /manifest kubectl apply f strip f. Di gateway service kita change directory-nya ke gateway service /manifest kubectl apply strip f, dan yang lain juga seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan application validation. Kita akan memverifikasi status semua komponen yang running dengan kubectl get all. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi notifikasi. Yang pertama kita ke Gmail akun, kita manage dulu akun, terus kita enable two-step verification. Lalu kita
klik on generate dan kita akan menggenerate password. Lalu untuk passwordnya nanti kita masukin ke service manifest/secret.yml dan kita akan merunning aplikasinya dengan beberapa API calls. Yang pertama di sini API definition itu ada login endpoint itu untuk login, jadi kita ntar masukin expose-nya itu email dan password dan expect outputnya sukses, lalu kita buat endpoint-nya, kita upload di situ, kita masukkan file yang video kita yang mau kirim itu, selanjutnya kita kasih JWT token dan not IP upload. Lalu kita akan cek di email apakah ada ID, selanjutnya kita ke endpoint untuk kita generate audionya. Kita akan mendownload di situ, ada output video Siap, MP3, Din. terus kita Siap. get, selanjutnya di not IP 3002/download. Selanjutnya tahap yang terakhir kita akan mendestroy infrastruktur. Untuk meng-clean up itu pertama kita akan mendelete node groupnya di EKS cluster dan delete EKS clusternya. Sekian untuk penjelasan singkat dari langkah-langkahnya. Kita akan lanjut ke demo. Selanjutnya kita ke demo di sini dengan cara menjalankannya dengan Python, terus nama file aplikasinya. Heeh. Kurang usah Lalu di sini ada linknya, kita Ctrl plus klik. Selanjutnya saya sudah menyiapkan filenya di sini. Kita akan mengkonvert ke MP3 atau audio. Kalau kita klik convert to MP3, maka di sini akan muncul pop-up untuk mendownload file MP3-nya. Dan setelah di-download, maka kita akan mendapatkan file audionya seperti berikut ini. Sekian untuk demo aplikasinya. Untuk kesimpulan dari proyek kali ini, secara keseluruhan, proyek kami berhasil menghadirkan alur end-to-end otomatis dan andal. Pengguna dapat login, mengunggah video, proses konversi FMPEG berjalan asinkron lewat RabbitMQ, lalu audio MP3 siap diunduh dengan notifikasi email otomatis. Dengan arsitektur microservice di AWS EKS, setiap komponen out, gateway, converter, dan notification dapat dikelola, diuji, dan disalahkan secara mandiri, sementara Terraform dan Helm memastikan provisioning serta konfigurasi yang konsisten dan mudah di rollback. Penggunaan Kubernetes Secrets dan IAM menjaga keamanan kredensial dan antrian pesan, meminimalkan beban gateway. Ke depan, integrasi CI/CD, monitoring metrik, dan optimasi biaya AWS akan semakin meningkatkan keandalan dan efisiensi sistem. Mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.